dan memanggil Richard. Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Pada saat suami saudara ngobrol dengan Richard, saudara tahu? Saya tidak tahu yang Saudara mulia. tidak tahu. Baik. Peristiwa di Magelang itulah yang memicu hingga akhirnya suami saudara memanggil Ricky dan Richard untuk naik ke atas. Betul ya? Saya tidak tahu, mungkin iya. Mungkin ya. Oke. Sebagaimana kemarin saya sampaikan di persidangan kepada suami saudara terdakwa Ferdy Sambo, pada saat dilaporkan seperti itu, suami saudara adalah sudah mumpuni sebagai seorang anggota reserse dengan pengalaman dan jam terbang yang sangat lama. Ketika mendengar cerita saudara, kami mempertanyakan kenapa tidak dibawa untuk visum dan kenapa tidak diadakan itu, karena ada banyak hal yang dipertanyakan. Selama di persidangan ini, peristiwa di Magelang, kejadian di Magelang hanya diterangkan oleh kesaksian saudara dan suami saudara saja. Dari keterangan saksi-saksi seperti Susi, Richard, maupun Ricky, maupun Kuat, tidak ada yang tahu mengenai peristiwa Magelang itu. Sehingga kami mempertanyakan, kenapa saudara ke suami saudara, kenapa saudara tidak membawa istri saudara ke rumah sakit? Saudara mengatakan bahwa itu istri saudara adalah cinta pertama, yang bahkan dimulai dari SMP. Kenapa tidak dibawa? Dia mengatakan itu kesalahan saya. Dan memang saudara memang tidak melakukan visum, betul? Saya tidak melakukan visum. Saudara juga tidak melakukan bahkan sesudahnya, setelah peristiwa penembakan itu, saudara pernah melakukan visum atau melakukan pergi ke dokter? Untuk visum maksudnya yang mulia? Bukan, begini, mohon maaf, ketika terjadi pemerkosaan, banyak kejadian, itu adalah yang paling ditakutkan adalah yang pertama adalah PMS. Saudara kan tadi dokter, berkaitan dengan itu tadi saya tanya sama saudara, berapa lama saudara sudah meninggalkan kedokteran gigi? Saudara mengatakan setelah menikah saya sudah tidak pernah lagi bekerja. Dari jawaban saudara seperti itu, artinya cukup rentang lama. Tetapi dari persidangan yang sebelumnya juga kami menyatakan, saudara, di keluarga saudara ini protokol kesehatannya sangat tinggi, bahkan datang harus swab PCR segala macam, sehingga kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi. Tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu, kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Yang mulia, sebenarnya setelah kejadian, saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa, karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya. Waktu itu pun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakan, karena bagi saya ini adalah aib yang membuat malu. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi supaya itu tidak diungkit-ungkit ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini
peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Kayak kami menanyakan itu, bisa saudara terangkan? Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu apakah saya, bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa penembakan di Duren 3. Maka kami mencoba bertanya, kalau saudara tidak mau berkeberatan untuk menjawab, tidak ada masalah. Ya, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kemudian saudara setelah bercerita, setelah Richard turun, saudara keluar dari keterangan para saksi mengatakan bahwa saudara memutuskan untuk isoman. Betul ya? Iya, yang mulia. Coba ceritakan bagaimana ketika saudara pamit kepada suami saudara. Terlalu penting Pak, saya hanya menanyakan saudara apakah saudara tahu atau tidak. Saya lupa tanggalnya. Lupa. Berapa hari kemudian setelah suami saudara di Patsus, dalam keterangannya kemarin suami saudara menghubungi saudara untuk datang menengok. Waktu masuk tidak boleh menengok. Baru sudah beberapa hari kemudian baru diizinkan untuk menengok ke Makobrimob. Ya, dalam keterangan suami saudara kemarin bahwa dia menghubungi saudara untuk menengok di Makobrimob. Betul? Waktu itu menghubungi saya itu untuk menjadi saksi karena suami saya sudah Dinyatakan tersangka. tersangkakan. Oh, oke. Selanjutnya kemudian saudara ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Berapa bulan atau berapa hari kemudian setelah suami saudara ditetapkan tersangka? Mohon izin yang mulia menjelaskan. Waktu itu suami saya ditangkap di Makobrimob, ditahan. Terus nggak lama suami saya menelpon saya. Suami saya menelpon saya itu menyampaikan bahwa saya diminta untuk menjelaskan peristiwa tanggal 7 Juli tersebut mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh Yosua. Waktu itu saya sebenarnya tidak mau karena saya malu, tapi suami saya meminta. Dan mengatakan bahwa Dek, kamu harus bersaksi. Waktu itu saya masih menjadi saksi. Kamu harus menjadi saksi apa yang terjadi di tanggal 7 Juli saat itu. Karena saya sudah bicara dan kebetulan tim sus juga menyatakan bahwa saya akan menjadi saksi setelah saya menceritakan kejadian tanggal 7 Juli tersebut. Tapi setelah saya menjelaskan di Mako pada saat itu, tidak lama saya menjadi tersangka. Padahal saat itu saya sangat malu sekali karena saya sebenarnya tidak ingin peristiwa ini diketahui banyak orang karena saya malu. Dan pada saat
HP pun hanya perempuan poluan yang di situ, tapi ada seperti Zoom terdengar suara laki-laki. Udah, Bu, jangan menangis ya. Lama-lama akhirnya jadi ikut menangis nanti. Ya, masih bisa memberi keterangan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tadi kan kurang fit atau kurang sehat atau tidak enak badan. Saya punya gangguan pencernaan, tapi saya akan berusaha semaksimal. Masih bisa ya. Bisa ya. Baik ya. Pastinya sedih. Terutama karena ada pemberitaan atau asumsi-asumsi mengenai saya dan keluarga, terutama kepada saya. Terlebih saya dibilang selingkuh sama Yosua, saya dibilang selingkuh sama Kuat, dan asumsi negatif lainnya terhadap saya. Saya hanya berpikir, apakah orang-orang di luar sana tidak merasakan bahwa saya punya keluarga dan anak-anak? Apakah mereka di luar sana tahu bagaimana mental anak-anak saya dengan pemberitaan yang negatif terhadap kedua orang tuanya? Dan kejadian ini sebenarnya membuat saya malu. Sebagai korban kekerasan seksual, sebenarnya tidak ingin aibnya dibuka dan diketahui oleh orang lain. Apakah ada psikolog atau psikiater yang mendampingi atau pernah menemui? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling. Terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa
saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang. Saya hanya sedih kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Jadi pada hari itu ketika LPSK datang mau memeriksa saudara, ketika sudah ada pertanyaan pertama itu, saudara diam dan tidak mau menjawab apapun pertanyaan selanjutnya. Baik. Kemudian kita beranjak di bulan Agustus selama 2 hari, tanggal 16 Agustus, saudara diperiksa apsifor. Kemudian Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.